Dia langsung nutup pintunya. Dia kunci dan gak ngapa-ngapain sampai pagi. Besok paginya dia cek kamera keamanan rumahnya. Dan di rekaman itu, dua anak itu berdiri di depan pintu belakangnya selama 3 jam. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau nanya dulu sama kalian. Kalau malam-malam tiba-tiba ada ketukan pintu, lo buka dan yang ada di depan lo adalah dua anak kecil. Gimana reaksi lo? Mungkin lo mikir ya biasa aja kali, anak nyasar atau minta tolong. Tapi gimana kalau lo lihat matanya dan lo sadar matanya itu hitam semua. Nggak ada putihnya, nggak ada pupilnya, hitam pekat dari ujung ke ujung. Lo bakal ngapain tuh? Hari ini gue bakal cerita soal salah satu urban legend paling bikin merinding di dunia. Yang anehnya, sampai sekarang masih ada orang yang ngaku ketemu sama mereka. Oke, jadi ini semua mulai dari tahun 1998. Ada seorang jurnalis namanya Brian Battle. Dia lagi duduk di dalam mobilnya di parkiran. Malam-malam. Lagi nulis cek buat bayar sesuatu. Tiba-tiba ada ketukan di kaca mobilnya. Terus dia langsung lihat keluar. Ada dua anak cowok berdiri di sana. Mungkin umurnya 10 sampai 12 tahun. Pakaiannya biasa, rambutnya ya biasa kayak anak kecil normal, nggak ada yang aneh dari luar. Salah satu dari mereka ngetuk lagi, terus ngomong gini dengan nada yang terlalu datar untuk anak seumuran dia. Kami mau nonton film, tapi kami nggak bawa duit. Boleh kami ikut mobilmu? Brian ngerasa ada yang aneh. Dia nggak bisa jelasin kenapa anehnya. Tapi tangannya langsung gemeteran. Jantungnya dak-dikduk nggak karuan. Dia hampir buka pintu waktu itu. Tapi instingnya bilang jangan. Akhirnya dia ngangkat muka, lihat mata anak-anak itu beneran. Dan itu pertama kalinya dia sadar. Matanya hitam semua. Dia nggak jadi buka pintu. Dia gas mobilnya langsung pergi. Sesampainya di rumah, dia langsung tulis pengalamannya di forum internet. Dan dari situ cerita ini mulai nyebar. Yang menariknya, setelah cerita Brian menyebar, orang-orang di seluruh dunia mulai angkat bicara. Hey, gue juga pernah ketemu mereka. Itu kejadian ke gue juga. Pola ceritanya selalu mirip. Dan itu yang bikin gue penasaran banget. Nah, yang bikin gue makin merinding, dari ratusan laporan yang udah dikumpulin sama peneliti, paranormal, dan jurnalis, ada beberapa pola yang hampir selalu muncul. Pertama, mereka selalu muncul malam-malam. Gak pernah ada laporan ketemu mereka pas siang bolong. Yang kedua, mereka minta izin dulu. Entah minta masuk rumah, minta nebeng mobil, atau minta dibantu sesuatu. Sopan sih. Tapi yang penting mereka nunggu lo bilang iya dulu. Yang ketiga, orang yang ketemu mereka selalu merasa ada yang salah. Sebelum lihat matanya, kayak ada rasa takut yang muncul tiba-tiba, nggak tahu dari mana. Dan yang keempat, setelah pertemuan itu, banyak yang lapor ngalamin hal-hal aneh. Ada yang sakit berminggu-minggu, ada yang mimpi buruk terus-menerus, ada yang bilang ada sosok anak kecil yang ngikutin mereka. Dan yang kelima, yang mungkin paling bikin gua begidik, mereka nggak pernah berhasil masuk. Setidaknya dalam laporan yang ada. Karena semua orang bertemu mereka langsung buru-buru kabur duluan. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau lo ngizinin mereka masuk? Gak ada yang tahu karena gak ada yang pernah cerita tentang hal itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, teori-teorinya.
Karena ya banyak banget spekulasi soal Black Eyed Children. Ini sebenarnya siapa atau apa? Oke, sekarang kita masuk ke teori yang pertama. Dan ini yang paling populer di komunitas paranormal. Mereka adalah entitas supernatural, semacam iblis atau makhluk dimensi lain yang mengambil wujud anak kecil supaya kelihatan gak berbahaya. Logikanya, kenapa mereka perlu izin? Karena dalam banyak tradisi okultisme, makhluk-makhluk tertentu nggak bisa masuk ke tempat kamu tanpa diundang. Kayak vampir di cerita-cerita lama. Teori yang kedua, mereka adalah alien. Dan ini beneran, beberapa orang percaya Black Eyed Children adalah hasil dari program alien yang menciptakan makhluk hybrid setengah manusia, setengah alien. Mata hitam pekat itu sering dikaitkan sama ciri-ciri grey alien yang biasa dilaporin dalam cerita-cerita penculikan alien. Teori yang ketiga, ini semua cuma urban legend yang terus berkembang karena internet. Brian Battle nulis ceritanya di forum. Orang-orang baca. Otak manusia yang doyan pola mulai ngelihat hal yang sama di pengalaman mereka sendiri. Dan jadilah fenomena ini. Gua jujur aja, kemungkinan ini yang paling masuk akal secara ilmiah. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak bisa langsung buang semua cerita ini ke tong sampah. Laporan-laporan ini datang dari orang-orang yang tersebar di seluruh dunia. Amerika, Inggris, Australia, bahkan Asia. Dan detail-detailnya konsisten banget. Jauh sebelum mereka bisa saling tahu cerita satu sama lain. Gua mau cerita beberapa kasus yang paling sering disebut-sebut. Kasus yang pertama, seorang perempuan di Texas tahun 2013, dia lagi sendirian di rumah. Sekitar jam 11 malam lah ya, tiba-tiba ada ketukan di pintu belakang rumahnya. Dia intip dari jendela, ada dua anak perempuan berdiri di luar. Pakai baju putih, rambutnya panjang, berdiri diem aja nggak gerak. Kalau anak kecil umum biasanya nggak mungkin dong diem matung gitu aja. Si perempuan ini buka pintu sedikit dan tanya, ada apa? Salah satu anak itu jawab dengan nada datar, kami kedinginan, boleh kami masuk? Dan waktu si perempuan ini mau jawab, dia lihat matanya hitam. Persis seperti yang diceritain orang-orang lain. Dia langsung nutup pintunya. Dia kunci dan gak ngapa-ngapain sampai pagi. Besok paginya dia cek kamera keamanan rumahnya. Dan di rekaman itu, dua anak itu berdiri di depan pintu belakangnya selama 3 jam. Gak gerak sama sekali. Gak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Lo bayangin, anak kecil berdiri diem malam-malam selama 3 jam. Ya gak masuk akal sih. Dan kasus yang kedua, seorang pria di Inggris yang dihubungi anaknya lewat telepon. Anaknya minta dijemput karena kemalaman di jalan. Waktu dia sampai di lokasi yang disebutkan anaknya itu, dia lihat anaknya berdiri sama dua anak lain yang dia nggak kenal. Dua anak itu cuma diem aja. Dia panggil anaknya masuk ke mobil dan langsung cabut. Di mobil, anaknya cerita. Dua anak itu tadi tiba-tiba ada di sampingnya. Gak ada yang lihat mereka datang dari mana. Dan ya guys, matanya hitam semua. Jadi Black Eyed Children ini nyata atau enggak? Jujur gua nggak tahu. Orang gua nggak ngalami ya, ini cuma denger dari cerita-cerita orang aja. Dan mungkin itu yang bikin cerita ini tetap hidup sampai sekarang. Karena nggak ada jawaban yang pasti. Yang gua tahu ada satu hal yang konsisten dari semua orang yang pernah ketemu mereka. Semua orang itu bilang hal yang sama. Instingnya langsung bilang kabur. Bukan karena matanya, tapi sebelum lihat matanya pun mereka udah ngerasa ada yang salah. Mungkin itu pelajaran yang paling penting dari semua cerita ini. Dengerin insting lo. Apalagi
Kalau yang ketuk pintu lo tengah malam adalah anak kecil yang matanya hitam. Oke guys, itu tadi video gua tentang Black Eyed Children. Kalau lo pernah punya pengalaman aneh atau ketemu sesuatu yang bikin lo bergidik atau bikin lo sampai takut, ceritain di kolom komentar. Kalau lo baru pertama kali mampir ke channel ini, subscribe dulu. Karena gua bakal terus ngangkat cerita-cerita gelap kayak gini. Dan seperti biasanya, jaga diri kalian baik-baik. Sampai ketemu di video berikutnya.